Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dianggap gila membuktikan dakwah Ustadz Adi Hidayat tentang hujan bukan penyebab banjir. YouTube saya, hujan bukan penyebab banjir, dikomentari oleh Bardan Erista Jabar. Astagfirullah, Bapak ini belum waras-waras. Apakah anggota keluarganya sudah tidak ada yang peduli lagi? Nah, itulah yang mengomentari saya dianggap tidak waras. Orang ini menggunakan astagfirullah tetapi tidak percaya atau tidak meyakini yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Adi Hidayat bahwa hujan bukan penyebab banjir. Ini Ustadz yang sangat brilian, sedangkan saya hanya membuktikan atau menguatkan apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Ustadz Adi Hidayat bahwa hujan bukan penyebab banjir. Dengan secara matematika atau secara rasional, real, dengan ilmu hidrologi atau ilmu ilmiah yang berlaku, dan sangat terbukti hujan bukan penyebab banjir karena bersumber dari Al-Quran, kebenaran absolut, Al-Quran mukjizat di bumi sampai akhir zaman. Mari kita simak dengan cermat kembali yang dijelaskan oleh Bapak Ustadz Adi Hidayat. Dan Allah lah yang punya hak mengatur hujan, mengatur cuaca. Hujan di ayat ini itu disebutkan dengan kata ghaib. Bapak Ibu sekalian, ada yang menarik di ayat ini. Jadi ada dua kata yang menarik di ayat ini. Satu, hujan diungkapkan dengan kata ghaib. Ghaib itu asalnya bukan hujan. Ghaib itu segala yang mengandung manfaat. Pernah dengar istilah istighatsah? Istighatsah itu meminta kebaikan, meminta ghaib. Ya. Asalnya dari ditambah ghaib jadi istighatsah, meminta kebaikan. Ini ingin memberikan pesan bahwa sebetulnya yang turun dari Allah itu semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Semuanya bermanfaat. Jadi ketika Allah menurunkan hujan itu, menurunkan air dari langit, itu tidak ada yang mengandung keburukan, tidak ada yang mengandung kejelekan, semuanya baik. Yang menjadikan semua itu diterima oleh kita dengan tidak baik, atau misalnya menyebabkan banjir dan sebagainya, sebetulnya bukan karena Allah, karena perilaku manusia juga. Kalau hujan itu sifatnya baik dari Allahnya. Bahkan kalau diteliti dari sisi pengetahuannya, pengetahuan ilmiahnya, setiap tetesan hujan yang turun dari langit itu mengandung manfaat bagi manusia, kecuali bila bercampur dengan zat-zat lain yang diterima oleh kita. Jadi kalau misalnya, maaf ini, kita alami hujan kemudian banjir, ada sesuatu yang tidak kita harapkan, yang harus berevaluasi itu kitanya. Jangan dikembalikan kepada Allah, ya Allah tidak pernah kirim banjir, Allah tidak pernah kirim hujan yang tidak bermanfaat. Jadi semua yang datang dari Allah itu ghaifun, nilainya bermanfaat. Kalau kita kemudian merasakan ada banjir, ada sesuatu yang tidak baik, kita yang evaluasi. Mungkin ada wilayah sekitar kita yang seharusnya jadi resapan air, yang seharusnya jadi penampungan air, dibangun bangunan-bangunan yang tinggi, dibangun tempat-tempat yang tidak mampu meresap air lagi. Nah, itu evaluasi kita yang harus melihat ke sana. Jadi kita punya cadangan air yang melimpah, tapi mungkin dari hasil riset, kalau kita lihat di keadaan di seluruh dunia, selama 100 tahun terakhir ini, curah hujan tidak banyak berubah. Jadi curah hujan ini relatif tetap per tahunnya, rata-rata curah hujan per tahunnya, tetapi Indonesia Itulah tadi penjelasan dari Bapak Ustadz
Adidayat bahwa hujan bukan penyebab banjir, dan penjelasan dari Bapak Rahmat Fajar Lubis dari LIPI bahwa hujan tahunan selama 100 tahun terakhir tetap. Inilah materi presentasi dalam Green Talk tema ancaman krisis air. Materi dari Bapak Rahmat Fajar Lubis, peneliti dari LIPI. Ini tentang sebuah harapan yang separuhnya mengalir menyusuri tubuh, percikannya membangkitkan rasa menyejukkan raga, membawa kita hanyut dalam angan-angan, ia tebar banyak kebaikan, tak setetes pun membawa bencana. Nah, ini sesuai dengan penjelasan Bapak Ustadz bahwa setetes air hujan bermanfaat bagi manusia. Nah, ini sinkron. Jadi ini Bapak Rahmat Fajar Lubis ini juga membicarakan tentang hujan. Andai kita bertanggung jawab mengelolanya, ia adalah air perhiasan paling berharga di dunia. Nah, ini jadi dua pakar ini, pakar agama dan pakar peneliti hujan, semuanya mengakui bahwa air adalah perhiasan paling berharga di dunia. Saya hanya membuktikan secara ilmiah, ini adalah debit untuk menghitung hujan menjadi debit. Nah, V sama dengan C kali I kali A. Jadi banjir itu karena adanya peningkatan debit. V seperti ini. C adalah koefisien runoff. Inilah runoff, limpasan air permukaan. Ini runoff terjadi ini karena luasan peresapan digunakan oleh berbagai pembangunan dan hutan juga ditebang, juga dibakar. Jadi ada kerusakan hutan, runoff-nya meningkat. Kali I intensitas hujan, hujannya tetap, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Rahmat Fajar Lubis. Selama ratusan tahun dari hasil penelitian hujan itu tetap. Kemudian dikalikan dengan A. A ini luas daerah tangkapan hujan atau das. Jadi seluruh permukaan bumi adalah das, tangkapan hujan. Jadi hujan kalau turun dibagi habis oleh daerah-daerah aliran sungai. Ini batas-batasannya antara sungai yang satu dengan sungai yang lain. Jadi yang tetap adalah luas daerah aliran sungai, kemudian intensitas. Jadi 3 parameter ini perkaliannya yang 2 tetap. Jadi yang berubah adalah koefisien runoff. Koefisien runoff ini kalau tinggi debit meningkat, tapi kalau ini kecil debit menurun. Itulah pembuktian saya. Jadi apa yang dikatakan Bapak Ustadz terbukti secara ilmiah. Nah, ini juga grafik meningkatnya kejadian bencana di Indonesia. Ini fakta terjadi, ini data dibuat oleh Bappenas. Banjir, kejadian banjir, bencana banjir selalu meningkat. Padahal hujannya tetap selama ratusan tahun. Nah, ini terbukti bahwa peningkatan banjir atau bencana banjir itu bukan karena hujan, karena hujannya tetap. Dari grafik ini sudah sangat terbukti hujannya tetap ratusan tahun, mengapa kejadian bencana banjir meningkat. Terbukti meningkatnya kejadian banjir bukan dari hujan. Jadi sudah terbukti
banjir atau hujan bukan penyebab banjir. Penyebabnya adalah kerusakan daerah aliran sungai. Ini firman Allah dalam surat Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 17. Ini petunjuk dalam mengelola turunnya hujan. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Jadi kalau hujan dibuang atau hilang, ini artinya hujan dibuang, perbuatan batil. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Jadi hujan disimpan, diresapkan, ditabung, ini perbuatan benar. Ini antara batil dan benar dijelaskan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Kemudian firman berikutnya, maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya? Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur? Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 68-70. Nah, ini pertanyaan dari Allah SWT untuk manusia. Mengapakah kamu tidak bersyukur? Nah, jadi perintahnya untuk mensyukuri rahmat Allah yang Maha Agung, yaitu air hujan. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2002 nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara. Ini kota Spun artinya yang meresap air, ya, atau air hujan hukumnya wajib diresapkan. Alhamdulillah tanggal 21 Juni 2002 hari Selasa akan ada seminar nasional dalam rangka hari ulang tahun Persatuan Insinyur Indonesia ke-70. Nah, ini para pakar teknik sipil juga sudah mengarah kepada menabung air. Peran Insinyur Indonesia dalam gerakan menabung air, konservasi air dengan teknologi sumur injeksi untuk menyelamatkan lingkungan. Nah, ini Ibu Menteri Lingkungan Hidup, Menteri KLHK juga akan memberikan paparannya, Dr. Insinyur Siti Nurbaya Bakar MSc. Biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Nah, bukan membenarkan yang biasa ini atau membenarkan yang biasa ini kita lakukan, yaitu membuang hujan. Sudah dilakukan selama 2774 tahun lamanya oleh sekitar 7,7 miliar penduduk bumi, yaitu membuang hujan. Jadi kita selama ini membenarkan yang biasa, padahal itu tidak benar, tadi batil. Jadi merasa benar, akhirnya yang benar dicaci maki atau bahkan dianggap gila. Demikian informasi dari saya, klarifikasi yang sangat jelas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.